Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicomania dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama channel saya PM Club. Banyak sekali pertanyaan kepada saya tentang masalah murai yang susah bongkar materi, entah itu di rumah maupun di lapangan. Agar murai kita bisa bongkar materi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah emosi yang bagus. Yang kedua, birahi yang cukup. Yang ketiga, murai dalam kondisi fit atau tenaganya optimal. Memang ada banyak faktor yang mempengaruhi murai kita sulit untuk bongkar materi. Yang pertama, burung susah untuk bongkar materi dikarenakan burung murai tidak gampang untuk emosi atau sulit naik emosinya. Hal yang harus kita perhatikan adalah di ekstra puding hariannya. Maksudnya gimana? Perhatikan burung mau keluar emosi saat keadaan lapar atau kenyang. Kalau misal kita perhatikan dia mau keluar emosi di keadaan lapar, maka ekstra puding hariannya ya kita rendahkan. Kalau maunya di keadaan kenyang, maka kita urut pemberian jangkrik hariannya. Misal dari sedang dulu, bisa naik secara bertahap sampai ketemu jumlah yang bikin dia enak atau emosinya cukup. Pahami karakternya, karena setiap murai pasti beda-beda. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk menemukan settingan dan perawatannya. Jangan murai harian masih ngeriwik atau bunyi masih semaunya, udah nggak sabar pengen dibawa ke lomba atau ingin burung kita nembak-nembak. Ingat ya, jangan samakan dengan karakter. Yang saya maksud karakter di sini adalah murai di rumah diem atau ngeriwik, tapi pas dilombakan dia perang atau mau tarung. Itu memang sudah karakter. Ya kita bikin dia gacor di rumah pasti sulit. Dia mau on atau fighter ketika hanya ketemu lawan. Jadi jangan disalahartikan. Usahakan bikin burung kita gacor dulu, bikin fighternya bagus, bikin mentalnya bagus. Nah, lalu perhatikan di jumlah jangkrik berapa dia mau nembak. Di rendah, sedang, apa tinggi. Setelah itu, baru bawa ke lomba dan lihat hasilnya apa yang kurang. Apakah tenaganya yang kurang atau mentalnya yang belum mapan. Jika hal itu terjadi, maka jangan dirubah dulu setnya. Fokus ke perawatan dulu. Apakah jemurnya harus ditambah? Apakah mandinya harus dikurangi? Jangan juga terlalu fokus di settingan. Perhatikan juga di perawatan. Contohnya seperti ini. Burung yang kita rawat karakternya mau jemur, tapi keadaan kita pekerja. Yang nggak akan ketemu hasilnya. Kecuali kita titip sama orang rumah. Agar nanti pas kita kerja, burung diangkat oleh orang yang ada di rumah. Atau bisa juga dititip ke teman. Perhatikan juga di pemasterannya, apakah murai yang kita rawat memang sudah ada dasar suara isian. Jika belum, maka masterin dulu sampai dia benar-benar kita dengar bisa bawakan materi isian. Terserah,
mau pakai MP3 atau masteran hidup. Ini yang paling sulit karena tingkat kesabaran harus benar-benar ekstra. Kalau masalah cepat atau enggaknya si murai menangkap suara isian, kembali lagi ke si burungnya, seberapa tingkat kecerdasannya. Memang ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang penting kita udah berusaha maksimal untuk memasternya. Ada yang bawain lagunya panjang-panjang dan ada yang bawainnya standar. Ini namanya karakter. Udah dari sananya, udah bakat dia dari sang pencipta, nggak bisa dirubah. Memang masalah yang satu ini sangat sulit karena yang namanya lomba pasti yang dinilai ya materinya. Kalau materinya bagus ya pasti juara. Namanya juga lomba kicau. Kesalahan dalam pemberian jangkrik juga sangat pengaruh. Contohnya, ada karakter murai yang kita kasih jangkrik banyak atau istilahnya settingan kencang, dia malah jadi nembak-nembak saat di rumah. Tapi pas ketemu lawan dia malah ngukluk. Enaknya hanya di rumah aja, tapi pas di lomba malah melempem. Untuk kasus seperti ini ya kita harus turunkan jangkrik hariannya secara bertahap. Amati saat di rumah, mungkin dia sedikit lebih santai saat kita turunkan ekstra pudingnya. Nah, kalau seperti ini lihatnya jangan di rumah, lihat pas nanti kita coba ke lapangan. Memang ada juga karakter murai yang kita setting kencang malah enak, di rumah gacor, fighter, dan di lapangan juga tetap mau keluar isian. Ada juga yang maunya di set rendah, misal 55 dia tetap gacor dan fighter. Berarti dia memang maunya di set rendah. Tapi jika di set rendah dia malah kurang, maka naikkan di set sedang, misal di 77. Nanti dari situlah kita dapat mengetahui karakter murai kita. Jadi sekali lagi, jangan hanya fokus di settingan, perhatikan juga di perawatan dan pemasteran. Serta pahami karakternya, apa yang dimau si burung yang kita rawat. Murai yang emosinya bagus, sudah pasti dia fighternya bagus sekali. Jangankan ketemu lawan, dengar suara asing aja dia sangat sensitif dan mengeluarkan tembakan-tembakan. Oke Sobat Kicau, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Setiap perawat burung mempunyai trik dan caranya masing-masing untuk menjadikan burungnya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.